Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pertemuan hari ini merupakan pertemuan keempat pembelajaran matematika mengenai materi bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari sub terakhir dari materi bentuk aljabar, yaitu tentang pecahan pada bentuk aljabar. Lalu, apa itu pecahan bentuk aljabar? Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang memuat bentuk aljabar baik sebagai pembilang, sebagai penyebut, atau sebagai pembilang dan penyebut. Artinya, pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang pembilang atau penyebutnya merupakan bentuk aljabar atau memiliki variabel. Contoh, 1/2a disebut sebagai pecahan bentuk aljabar karena penyebutnya memiliki variabel, yaitu a. Kemudian 3x/4 disebut sebagai pecahan bentuk aljabar karena pembilangnya memiliki variabel, yaitu x. Kemudian yang C, 2x² + 5xy disebut sebagai pecahan bentuk aljabar karena pembilang dan penyebutnya memiliki variabel, yaitu x², x, dan y. Dan yang terakhir, x² ditambah 2x ditambah 4 per x kurangi 2 merupakan pecahan bentuk aljabar juga karena keduanya pembilang dan penyebutnya memiliki variabel, yaitu x² dan x. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pecahan bentuk aljabar dan bagaimana bentuknya, kali ini kita langsung kepada pokok bahasannya. Bahwa pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari dua pokok bahasan dari pecahan bentuk aljabar. Yang pertama adalah cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, dan yang kedua adalah operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Pokok bahasan yang pertama, menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar merupakan cara lain untuk melakukan pembagian pada bentuk aljabar. Contoh, 8m² per 4mn. Dapat juga dikatakan sebagai 8m² dibagi 4mn. Cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar ini dapat dilakukan dengan menguraikan bentuk 8m² menjadi 8 dikali m dikali m dikali n. Kenapa m-nya 2? Karena m-nya kuadrat. Kemudian menguraikan bentuk 4mn menjadi 4 dikali m dikali n. Kemudian langkah selanjutnya, kita mencoret atau membagi pembilang dengan penyebut, yaitu 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian kita coret variabel yang sama, m kita coret, kemudian n kita coret, sehingga tersisa 2 dikali m. Hasilnya adalah 2m. Jadi 8m² n per 4mn hasilnya adalah 2m. Selanjutnya, pada soal yang kedua, yaitu 2xy per 4y, dapat diselesaikan seperti soal yang pertama, yaitu diuraikan menjadi 2 dikali x dikali y per 4 dikali y. Kemudian kita coret atau bagi sehingga diperoleh 2 dibagi 4 hasilnya 1/2, tapi di sini satunya tidak kita tuliskan. Kemudian kita coret variabel yang sama, yaitu y, sehingga sisanya adalah x/2. Jadi, hasil dari 2xy per 4y sama dengan x/2. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, 8p ditambah 6/2. Untuk menyelesaikan contoh soal yang ketiga ini, terlebih dahulu kita harus mengingat sifat distributif. Contoh, 2 dikali 4p ditambah 3 sama dengan 2 dikali 4p ditambah 2 dikali 3. Diperoleh hasil 8p ditambah 6. Kemudian yang kedua, 3m dikali 2m ditambah 3
sama dengan 3M dikali 2M ditambah 3M dikali 3. Diperoleh hasil 6M kuadrat ditambah 9M. Lalu, apa hubungannya dengan contoh soal yang ketiga ini? Jadi, untuk menyelesaikan contoh soal yang ketiga ini, kita harus memfaktorkan. Nah, memfaktorkan ini merupakan kebalikan dari sifat distributif. Nah, selanjutnya, 8P ditambah 6 ini dapat kita pecah menjadi 2 dikali 4P untuk 8P dan 2 dikali 3 untuk 6. Dari sini kita lihat terdapat angka yang sama, yaitu 2. Nah, angka yang sama ini kita keluarkan menjadi kebalikan dari sifat distributif, yaitu 2 dikali 4P ditambah 3. Dari hasil tersebut, kita lihat pembilang dan penyebutnya terdapat angka yang sama, yaitu 2. Nah, kita bisa coret angka 2 tersebut. Sehingga hasil dari 8P ditambah 6 per 2 adalah 4P ditambah 3. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. 15A kuadrat ditambah 10A per 3A ditambah 2. Cara menyelesaikan contoh soal yang keempat ini, kita gunakan seperti cara pada contoh soal yang ketiga, yaitu dengan memfaktorkan. Nah, caranya dapat kita lakukan dengan menguraikan terlebih dahulu bentuk dari suku-suku pada pecahan bentuk aljabar ini, yaitu 15A kuadrat dapat diuraikan menjadi 3 dikali 5 dikali A dikali A. Kemudian 10A dapat kita uraikan menjadi 2 dikali 5 dikali A. Nah, berdasarkan hasil uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat bentuk yang sama, yaitu 5 dikali A. Bentuk yang sama ini dapat kita keluarkan, sehingga diperoleh hasilnya 5A dikali 3A ditambah 2. 3A ditambah 2 ini terdapat pada pembilang juga pada penyebut, sehingga dapat kita coret. Jadi, dapat diperoleh bahwa hasil dari 15A kuadrat ditambah 10A per 3A tambah 2 adalah 5A. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua, yaitu operasi hitung pecahan pada bentuk aljabar. Bagian pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Sebelum ke contoh soal, terlebih dahulu kita harus mengingat kembali bahwa syarat dari penjumlahan dan pengurangan pecahan itu adalah penyebutnya harus bernilai sama. Contoh soal yang pertama, X per 4 ditambah X per 3. Terlihat bahwa contoh soal ini memiliki penyebut yang berbeda, sehingga kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya dengan mengalihkan penyebut dari masing-masing pecahan, yaitu 4 dikali 3, hasilnya adalah 12. Sehingga penyebut dari pecahan-pecahan tersebut sekarang berubah menjadi 12. Kemudian, karena penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga berubah. Nah, untuk menentukan pembilangnya, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut masing-masing pecahan. Sehingga untuk pecahan pertama yaitu 3X diperoleh dari X dikali 3, kemudian untuk pecahan kedua yaitu 4X diperoleh dari X dikali 4. Berdasarkan hasil tersebut, maka diperoleh 3X per 12 ditambah 4X per 12. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 3X ditambah 4X sama dengan 7X per 12. Jadi, hasil dari X per 4 ditambah X per 3 adalah 7X per 12. Kemudian, contoh soal yang kedua yaitu 2 per 5M ditambah 3 per 4M. Caranya sama seperti contoh soal yang pertama. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan penyebut pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 5M dikali 4N sama dengan 20MN. Sehingga diperoleh penyebut yang sama, yaitu 20MN. Kemudian, untuk pembilangnya, caranya sama, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan penyebut masing-masing
pecahan pertama diperoleh dari hasil perkalian 2 dikali 4N. Kemudian untuk pecahan yang kedua diperoleh dari hasil perkalian silang 3 dikali 5N. Berdasarkan hasil tersebut, maka kita peroleh hasil 2 dikali 4N sama dengan 8N ditambah 3 dikali 5M sama dengan 15M. Jadi, hasil dari 2 per 5M ditambah 3 per 4N adalah 8N ditambah 15M per 20MN. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, yaitu tentang pengurangan. 2 per A dikurangi 1 per A sama dengan, karena penyebutnya sama, maka pecahan ini dapat kita langsung kurangkan. 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1 per A. Kemudian untuk contoh soal yang keempat, yaitu 3M per N dikurangi N per 3MN. Caranya sama seperti contoh soal yang pertama dan yang kedua, yaitu kita menyamakan terlebih dahulu penyebut dari pecahan tersebut. Untuk menyamakan penyebut dari pecahan tersebut, maka kita harus mencari nilai KPK atau hasil perkalian dari penyebut dari pecahan tersebut. Tapi untuk contoh soal yang keempat ini, kita menggunakan nilai KPK dari N dan 3MN. Diperoleh bahwa nilai KPK-nya adalah 3MN. Sehingga penyebutnya pun berubah menjadi 3MN. Kemudian untuk pembilang pada pecahan pertama diperoleh dari hasil pembagian penyebut baru dengan penyebut lama dan dikalikan dengan pembilang lama. Sehingga 3MN dibagi N, hasilnya adalah 3M, kemudian dikali 3M. Dan untuk pembilang pada pecahan kedua, diperoleh juga seperti halnya pada pecahan pertama, yaitu dengan membagi 3MN dibagi dengan 3MN hasilnya 1, kemudian dikalikan dengan N, sehingga hasilnya adalah N per 3MN. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh 3M dikali 3M sama dengan 9M kuadrat dikurangi N per 3MN. Jadi 3M per N dikurangi N per 3MN adalah 9M kuadrat dikurangi N per 3MN. Bagian yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Berlaku A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contoh soal. Yang pertama, M per 3N dikali 2N kuadrat per 4M. Caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga diperoleh M dikali 2N kuadrat adalah 2MN kuadrat, kemudian 3N dikali 4M sama dengan 12MN. Kemudian kita sederhanakan dengan cara menguraikan bentuk 2MN kuadrat menjadi 2 dikali M dikali N dikali N per 12 dikali M dikali N. Kemudian kita coret 2 per 12 sama dengan 1 per 6, untuk satunya tidak kita tuliskan. Kemudian kita coret variabel yang samanya yaitu M dan variabel yang sama yang kedua yaitu N, sehingga sisanya adalah N per 6. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu 12x kuadrat per 5y dikali 10y kuadrat per 3x dapat kita selesaikan dengan cara menyederhanakan terlebih dahulu angka-angka yang bisa kita bagi. Misalkan di sini 12 dan 3 bisa kita bagi, 12 dibagi 3 dan 3 dibagi 3, sehingga 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 dan 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua yaitu 10 dan 5 dapat kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 5, yaitu untuk 10 dibagi 5 hasilnya 2, kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1, sehingga tidak kita tuliskan. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan hasil dari penyederhanaan tersebut, yaitu 4 dikali 2 hasilnya 8, kemudian x kuadrat dan y kuadrat kita tuliskan kembali, per y dikali x sama dengan xy. Kemudian kita uraikan untuk menyederhanakan kembali, yaitu 8 dikali x dikali x dikali y dikali y per xy. Selanjutnya kita coret
variabel yang sama antara pembilang dengan penyebutnya, sehingga diperoleh X dicoret dan Y dicoret, dan hasilnya adalah 8 dikali X dikali Y sama dengan 8XY. Contoh soal yang ketiga yaitu 5A per 4B dibagi 3A per 8B. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian pada pecahan itu dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Caranya adalah dengan membalik posisi dari pembilang dan penyebutnya. Seperti pada contoh soal berikut ini. 5A per 4B dibagi 3A per 8B dapat diubah menjadi perkalian dengan cara 5A per 4B dikali 8B per 3A. Di sini, 3A yang awalnya pembilang diubah menjadi penyebut, dan 8B yang awalnya penyebut diubah menjadi pembilang. Sehingga tinggal kita kalikan 5A dikali 8B, kemudian 4B dikali 3A. Sehingga diperoleh 5A dikali 8B sama dengan 40AB, dan 4B dikali 3A sama dengan 12AB. Selanjutnya dapat kita sederhanakan dengan cara menguraikan, yaitu 40 dikali A dikali B per 12 dikali A dikali B. 40 dibagi 12 kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 4. 40 dibagi 4 hasilnya 10, kemudian 12 dibagi 4 hasilnya 3, dan kita coret variabel yang memiliki bentuk yang sama yaitu A, dan B kita coret sehingga hasilnya adalah 10 per 3. Kemudian contoh soal yang keempat caranya sama seperti contoh soal yang ketiga, yaitu dengan mengubah pembagian menjadi perkalian, yaitu A per 3X dikali 6X kuadrat per A kuadrat. Kemudian kita kalikan A dengan 6X kuadrat, kemudian 3X dengan A kuadrat, sehingga diperoleh A dikali 6X kuadrat hasilnya 6X kuadrat A, kemudian 3X dikali A kuadrat sama dengan 3X A kuadrat. Sama dengan kita uraikan kembali, yaitu 6 dikali X dikali X dikali A per 3 dikali X dikali A dikali A. Kita bagi pembilang dengan penyebutnya sehingga diperoleh 6 dibagi 3 hasilnya 2, kemudian kita coret variabel yang sama yaitu X dan A, sehingga diperoleh hasilnya 2 dikali X per A. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.